Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dengan NIM 057. Saya akan mempresentasikan struktur pasar dan persaingan harga. Selanjutnya, pasar dan struktur pasar. Pasar adalah proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual atas barang atau jasa tertentu. Struktur pasar adalah karakteristik atau ciri suatu pasar yang menggambarkan kondisi persaingan di dalamnya. Pada struktur pasar terdapat 4 kategori pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar mana terdapat banyak penjual dari pembeli dan semua produk yang dijual bersifat homogen atau identik. Produk homogen, tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Informasi sempurna, perusahaan sebagai business tracker. Contohnya pada hasil pertanian seperti beras, jagung, ketela, dan lain-lain. Selanjutnya, kurva persaingan sempurna. Dalam sumbu P dan H, sumbu vertikal P mempresentasikan harga barang atau jasa. Yang garis ini ke atas P ini. Sumbu horizontal, yang bawah yang H ini, merupakan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi dan dijual. Selanjutnya kurva M, R, AR, dan D. Yang ini. Kurva ini menggambarkan permintaan D yang juga merupakan rata-rata penerimaan AR dan marginal penerimaan MR. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva ini berbentuk horizontal karena harga ditentukan oleh pasar. Dan perusahaan harus menerima harga pasar. Kurva MCS ini, kurva marginal cost MC juga berfungsi sebagai kurva penawaran S pada tingkat output tertentu. Ini menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Titik MC MR ini, titik tengah ini. Titik di mana kurva MC memotong kurva MR adalah titik keseimbangan perusahaan. Pada titik ini, perusahaan memaksimal keuntungan atau meminimalkan kerugian. Kuantitas optimal dan harga P ditentukan di sini. Konteks pasar persaingan sempurna, semua perusahaan dianggap sebagai penerimaan harga, sehingga mereka tidak memiliki kendali atas harga. Biaya marginal MC menjadi penentu utama keputusan produksi perusahaan. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana satu lebih karakteristik dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Ada beberapa bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada suatu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu, sehingga tidak ada persaingan. Kurva pasar monopoli. Sumbu RP ini dan kuantitas. Sumbu vertikal
vertikal RP menunjukkan harga barang atau jasa. Sumbu horizontal yang garis bawah hijau itu ini menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Kurva demand yang garis ungu. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Dalam pasar monopoli, kurva ini juga mewakili rata-rata penerimaan. Kurva miring ke bawah karena semakin rendah harga semakin besar jumlah yang diminta. Kurva MR yang warna ungu, warna oranye, kurva penerimaan marginal MR terletak di bawah kurva permintaan. MR turun lebih cepat dibandingkan dengan demand. Karena untuk menjual satu unit tambahan, monopolis harus menurunkan harga untuk semua unit. Hubungan kurva D dan MR. MR lebih rendah dari D karena penerimaan tambahan dari unit yang dijual lebih kecil dibandingkan harga yang diterima. Hal ini mencerminkan sifat pasar monopoli di mana perusahaan memiliki kendali atas harga dan menghadapi trade-off setara harga dan kuantitas. Grafik ini menunjukkan bahwa monopolistik tidak memiliki kurva penawaran seperti dalam pasar persaingan sempurna. Monopolis menentukan harga dan jumlah produksi berdasarkan titik di mana biaya marginal MC sama dengan penerimaan marginal M. Selanjutnya, pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit perusahaan besar yang mendominasi pasar. Oligopoli adalah struktur pasar yang terdiri dari sedikit perusahaan besar yang mendominasi pasar dan saling mengaruhi dalam hal keputusan harga dan output. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar di mana banyak perusahaan menawarkan produk yang miring tetapi memiliki perbedaan tertentu. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang mirip tetapi memiliki perbedaan atau variasi tertentu. Selanjutnya, kurva monopolistik. Sumbu Prince dan quantity. Dalam sumbu Prince ke atas ini, nih, sumbu atas ini. Sumbu vertikal merupakan harga barang atau jasa. Sumbu horizontal, quantity, merupakan jumlah barang atau jasa yang ditaruh rekal. Ini, quantity yang saya tunjuk ini. Kurva DAR atau Demand Average Revenue. Kurva ini menunjukkan yang atas garis ke atas ini, lengkung atas ini. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Pada pasar persaingan monopolistik, kurva permintaan sedikit miring ke bawah karena perusahaan memiliki kekuatan pasar yang terbatas. Kurva MR. Kurva ini berada di bawah kurva DAR karena pendapatan marginal selalu lebih rendah daripada rata-rata ketika harga menurun. Untuk menjual tambahan barang, perusahaan harus menurunkan harga sehingga MR lebih kecil daripada AR. Karakteristik pasar persaingan monopolistik, produk berbeda tetapi saling menggantikan. Perusahaan memiliki kekuatan pasar terbatas untuk menetapkan harga. Dalam jangka pendek,
perusahaan dapat memperoleh laba supernormal tetapi dapat jangka panjang akan menjadi normal karena adanya masuknya persaingan baru. Keseimbangan titik persimpangan produksi ditentukan oleh kondisi di mana MRMC, biaya marginal, harga yang ditentukan mengacu pada kurva permintaan DAR kuantitas tersebut. Grafik ini mencerminkan struktur pasar persaingan monopolistik di mana perusahaan memiliki kontrol terbatas terhadap harga karena diferensiasi produk. Kurva MR lebih rendah dari D menunjukkan sifat turunnya pendapatan marginal saat harga dikurangi untuk meningkatkan penjualan. Oke, thank you. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.